Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat dan menaklukkannya. Kemudian dia memperkuat Tatman di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-horon, Gulu, dan Bet-horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang, dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka. Dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai pada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Dengan judulnya yaitu usaha-usaha Raja Salomo yang terjadi. Tapi di pasal 7 kemarin ada satu ayat yang nampak terlihat bahwa dalam doa Salomo berjumpa dengan Tuhan dan dia menunjukkan kasih setianya sampai 2 kali Allah berjumpa dengan Salomo, dan berapa janji-janji Tuhan yang dalam doanya terlihat bahwa pada waktu dia berdoa dia mendengar dari surga. Dan Salomo kita melihat doa yang nampak yang istimewa dari Salomo adalah berdoa untuk mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan, dan justru di situ Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kerajaannya itu kuat, ada keamanan, kesejahteraan, dan musuh-musuhnya dikalahkan. Dan kita melihat di pasal 8 ini justru menunjukkan bagaimana jawaban doa Tuhan, menunjukkan bahwa
Salomo pada waktu dia berkuasa menjadi raja, dia mulai membangun kota-kota yang ada di dalam pemerintahannya. Dan terlihat di sini ia membangun kota yang diberikan Huram itu dari Tirus, dan di Balia Sibok menguasai, membentengi Bet Horon. Dan di Yerusalem, dekat-dekat Yerusalem, ada 250 pemimpin dan mendominasi perdagangan laut. Ya, ini terlihat bagaimana mulai Salomo mengkokohkan kerajaannya dan semakin kuat karena penyertaan Tuhan. Dia menjadi pemimpin raja yang penuh hikmat, dan ini ditunjukkan di pasal 8, dan kita melihat ada satu perbedaan. Salomo memimpin ini yang membedakan, yaitu bagi orang yang masih tinggal di situ yang bukan Israel, ini mereka dijadikan budak, orang Rodi. Tetapi di ayat yang ke-9, orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit, perwira pasukan berkuda, atau panglima pasukan kereta, pasukan berkuda. Dan ini menunjukkan bagaimana Salomo mengistimewakan rakyatnya, memberi posisi bagi rakyatnya, bukan untuk menjadi roti atau budak. Dari sini kita melihat hikmat dari seorang pemimpin, yaitu Salomo. Dia mensejahterakan rakyat, bukan membuat miskin rakyat, bukan membuat rakyatnya menjadi budak, jadi sengsara, tapi Israel justru menjadi umat yang diberkati Tuhan. Ini bisa menjadi contoh seorang pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya, memberikan hakikat yang baik bagi rakyatnya. Inilah Salomo. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat 11 ini ada catatan, yaitu Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Nah, kita di sisi lain kita bisa melihat bagaimana Salomo ini memilih istri. Apa yang dia pilih ternyata ini anak Firaun. Tentu ya tidak sesuai yang diperintahkan Tuhan. Dan di sini dia tahu bahwa Salomo ada yang harus ditegaskan, bahwa istrinya yaitu anak Firaun tidak boleh ini ada di tempat yang kudus, yaitu di istana Daud. Pertanyaannya, mengapa tidak boleh? Karena kalau ini sudah ada tempat tabut Allah ini, tabut Tuhan ini adalah kudus, dan itu tidak boleh tercemar. Ia kudus, maka di dalam kawin campur ya sesuai dengan aturan-peraturan yang sudah ditetapkan Allah, ya tidak bisa masuk. Nah, di sisi lain nanti Salomo memberikan singgasana untuk istrinya, anak Firaun itu, tempat yang bagus, tapi tidak masuk di tempat yang kudus. Sampai akhirnya kita melihat bagaimana Salomo berdosa menyembah pada allah-allah lain, ya, pada dewa-dewi yang menjadi kejijikan Tuhan karena kawin pada orang-orang asing. Nah, ini perlu kita catat menjadi
pelajaran supaya di dalam pernikahan, yaitu pernikahan yang kudus, yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam kekudusan, dan rumah tangga akan menjadi satu, ya, daging. Laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging, dan ini tidak boleh dipisahkan. Itu sebabnya, ya, kita mencari pasangan yang sama-sama kudus sehingga bisa masuk dalam istana yang kudus. Ya, kita masuk di ayat 12 sampai 16. Ini Salomo mulai menyelenggarakan ibadah. Selain dia membangun kota dan mengkhususkan bagaimana istrinya harus tinggal, dan sekarang di ayat 12 sampai dengan 16 ini ia mempersembahkan korban, menetapkan imam orang lain untuk ibadah, sehingga mengalami keberhasilan dari Tuhan. Jadi ibadah-ibadah yang dia tetapkan, mereka tidak menyimpang dari perintah raja ini. Mereka itu taat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Mereka melaksanakan segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai pada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, yes, ini terjadi ibadah yang baik di hadapan Tuhan. Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot dan beberapa kota dengan perantaraan anak buahnya. Huram mengirim kapal-kapal dan bersama-sama dengan anak buah Salomo, dan kita bisa melihat mereka mengambil 450 talenta emas dan mereka membawa pada Raja Salomo. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kerajaan Salomo diberkati Tuhan. Dia bisa mempersembahkan korban-korban, menyelenggarakan ibadah dan baik, dan di situ terlihat Tuhan memberkati. Jadi amanat teksnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberi penyertaan, keberhasilan, jawaban doa dari, ya, Salomo, supaya terus dia menjaga juga kekudusan di dalam keluarganya, dalam segala aspek kehidupannya. Dan biarlah kita mengaplikasikan, apakah saya sudah meyakini selalu, yaitu Tuhan menyertai, dan kita taat hidup mulai dari pernikahan, yaitu saya mau memilih hidup yang kudus dan suci dalam pernikahan, dan di dalam ibadah saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita akan pujikan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kita mau sembah Dia, kita mau beri yang terbaik, biar kita tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Suci
Biarlah pagi hari ini kita berkomitmen untuk hidup kudus, hidup berkenan, taat kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya kita juga bersama dengan keluarga, khususnya untuk pasangan suami istri, kita boleh menjaga komitmen hidup kudus di dalam pernikahan dan dalam semua aspek hidup, sehingga kekudusan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami terus bersyukur Tuhan bahwa kami terus diingatkan untuk terus menjaga hidupku, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, Tuhan Kau ampuni, sucikan, supaya Tuhan, kekudusan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di GMP maupun keluarga-keluarga Kristen yang lain, supaya boleh Tuhan berkomitmen hidup kudus. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu percabulan, perzinahan, Tuhan sucikan, kuduskan, supaya kehidupan keluarga kami, kehidupan umat Tuhan boleh memuliakan Tuhan, hidup benar. Kami berdoa ada hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam perzinahan, Tuhan ampuni, sucikan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang hidup benar, hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.